bagaimana kok bisa? Itu kan tanda tanya besar. Terus siapa akhirnya yang memasok? Siapa yang ikut serta? Terus bagaimana pertanggungjawabannya, kan gitu. Kalau itu bisa di dalam lapas kan tentunya orang aja yang rumahnya dipakai buat narkotika itu juga tetap kena. Saya lihat dari kepantasannya, saya menjawab ya, pribadi saya ini sangat nggak pantas ya kan gitu. Kenapa nggak pantas? Karena memang peredaran narkoba itu yang diduga ya, dan sampai sekarang juga sudah ada putusannya itu. Tapi kita melihat di sini adalah di mana letak posisi adanya peredaran narkoba itu, kan gitu. Kalau di lapas maka harus diselesaikan lah dulu, ya kan. Terus bagaimana kok bisa? Itu kan tanda tanya besar. Terus siapa akhirnya yang memasok? Siapa yang ikut serta? Terus bagaimana pertanggungjawabannya, kan gitu. Kalau itu bisa di dalam lapas kan tentunya orang aja yang rumahnya dipakai buat narkotika itu juga tetap kena. Karena apa? Menjadi wadah kan, menjadi wadah tempat kan. Jadi kalau saya rasa ini yang agak harus dievaluasi ya, harus dievaluasi tentunya pihak majelis hakim harus ada. Mudah-mudahan ini kan ini udah putusan pertama, semoga ini kan lakukan upaya banding ya. Nanti kita berharap ya, nanti ada majelis hakim di pengadilan tinggi yang mempunyai hati nurani, yang punya empati ya, yang bisa benar-benar memposisikan ya Ahmad Joni itu secara naluri juga ya. Tentunya apakah dia seorang pengedar? Sebenarnya gampang, dia dari awal pertama jadi residivis narkotika itu apa sih? Apakah dia pengedar atau pemakai? Kalau dia pemakai terus ada di lapas jadi pengedar, itu kan pertanyaan besar. Kan ada sebab akibat. Kenapa bisa jadi dia bisa mengedarkan di situ, kan gitu. Kok bisa fasilitasnya itu dia ada di situ, kan gitu. Menjadi pertanyaan lagi nih kan. Udah ada di dalam situ terus dihukum berat. Apa wajar seperti itu, kan gitu. Itu kan juga pertanyaan juga. Jadi kalau ngomongin masalah tertangkapnya terus teknisnya seperti apa, itu kan udah hal-hal yang saya rasa udah bukan kita lagi yang bisa secara nalar. Kita bisa melihat nih di dalam lapas terjadi peredaran ya. Berarti yang abang maksud yang harus kita itu DPO-nya si A itu, jangan Ahmad Joni dihukum berat, misalkan gitu. Harus diambil, kejar lah. Kalau belum bisa kejar ya tandanya Ahmad Joni nggak bisa dihukum berat. Kalau menurut pandangan saya, kenapa? Karena nggak bisa. Orang dia ada di lapas. Lapas itu tempat pesakitan, tempat orang direhabilitasi secara badan, biar dia bisa diampuni, bisa menjalankan putusannya, menjalankan penjaranya. Terus setelah itu adanya peredaran di situ, ya kan? Peredaran di situ bagaimana teknisnya? Kok bisa gitu loh, Bang? Dan akhirnya setelah divonis pas sore persidangan tersebut, malamnya Ahmad Joni langsung mengganti tim kuasa hukumnya dan langsung mengajukan banding, karena kan majelis hakim bilang akan dikasih waktu 7 hari pikir-pikir langsung banding atau terima. Akhirnya malam tersebut langsung ganti tim kuasa hukum dan langsung banding. Tapi kan Bang, kalau misalnya banding dari keluarga terdekatnya itu adiknya bilang agak pikir-pikir, agak ragu-ragu kalau banding takutnya malah lebih naik atau lebih berat hukumannya seperti Nikita Mirzani. Abang gimana? Ya kasus ini kan beda dengan kasusnya Nikita Mirzani. Tapi ini yang pas itu kan pas banding tiba-tiba lebih jadi naik. Ya itu ada resiko. Kalau namanya banding itu kan harus ada hal-hal yang perlu disampaikan ke majelis hakim, ada hal-hal temuan baru atau ada hal-hal pengampun yang bisa disampaikan ke majelis hakim nanti, sehingga majelis hakim itu punya nurani dan empati, bisa bagaimana dia secara perspektif hukum dia bisa memutuskan bahwa Ahmad Joni tidak pantas untuk bisa dihukum seberat itu. Karena ini kan buat jurisprudensi. Kenapa? Karena nanti buat besok ada lagi nih, ya kan? Ada lagi. Kenapa harus dihukum orangnya yang di dalam lapas? Kenapa nggak sistemnya yang dirubah? Kan gitu. Kenapa di dalam lapas bisa begitu?
Tapi begitu bebasnya di dalam, kan gitu. Tapi Mas Hakim menyatakan bahwa Ahmad Zoni terbukti secara sah jual beli barang haram dalam hutan Salemba dan ada barang seberat 1 gram ya kalau nggak salah, dan ada di atas lemari di dalam kamar para terdakwa yang lainnya tersebut dengan temannya. Gimana tuh? Iya, itu kan tandanya barang itu masuk itu karena ada apa. Siapa yang memasuk, siapa yang melakukan, itu kan juga kalau memang bisa terjadi begitu kan tandanya siapa yang salah, kan ada pertanggungjawabannya. Masa bisa gitu melakukan sendiri kan gitu? Kita logika aja deh, bisa nggak melakukan sendiri di dalam lapas gitu aja. Jadi kalau nggak sendiri tandanya ada beberapa orang, nah beberapa orang itu apa dihukum juga yang sama. Kan gitu. Berarti maksud abang merubah sistem Dirjen ini pas sipir dan lain sebagainya Itu harus bertanggung jawab. Nah, gimana? Jadi pertanggungjawabannya itu mulai dari Dirjen Pas, Kalapas, organ-organ orang-orang yang ada di dalam situ yang berkaitan terhadap barang itu bisa masuk, ya harusnya dicepat juga dihukum. Karena bukan itu kita pertanggungjawabannya seperti apa, jangan orang di pesakitan sampai 7 tahun ini nggak bisa diapa-apain. Terus bagaimana besok-besok ada lagi begitu dijadikan pemaaf dong? Jadi menurut abang pantasnya berapa tahun bang? Dari kalau kalkulasi hitungan-hitungan Ya kalau memang ternyata kan itu udah ada historical kan saya tadi bilang. Orang melakukan tindak pidana narkotika itu nggak bisa dilihat dari bagaimana dia melakukan tindak pidana yang sekarang. Tapi bagaimana historinya? Kalau bisa dia kemarin pemakai terus ini jadi pengedar, terus bisa mengedarkan di dalam. Itu kan jadi pertanyaan, wadahnya kan di dalam, ya kan? Kenapa nggak cari dulu orangnya? Kalau memang dia ngedarin, kan gitu. Nah, ini kan suatu pertanyaan besar nih. Jadi kalau menurut saya, ya harus disesuaikan lah. Kalau memang ini Ahmad Zoni bisa dihukum sesuai dengan apa yang menjadi konsekuensi dia, ya tentunya ya kalau menurut saya ya dikurangin. berapa maksudnya? Ya hukuman seorang pengguna Sekitar? ya kalau saya nggak bisa melihat sekitar berapa tahun. Ya yang jelas kalau dihukum 7 tahun saya rasa terlalu berat, kasihan kan gitu. Tapi Bang, majelis hakim akhirnya juga tidak memberikan asesmen atau tidak memberikan rehabilitasi kepada Ahmad Zoni dan juga 5 terdakwa lain, karena Ahmad Zoni bukan sebagai pengguna atau penyalahguna narkoba atau pemakai narkoba, karena Ahmad Zoni sudah ditetapkan sebagai seorang pengedar narkoba. Abang sebagai kuasa hukum gimana nilai? Iya, tadi saya sampaikan kalau memang dia pengedar, terus ada di dalam lapas, itu harus diselesaikan dulu wadahnya. Wadahnya kan di lapas. Itu dulu kalau nggak bisa ngebuka, nggak bisa mengungkap, tentunya ini jadi blunder prosesnya kan gitu. Harus kita pahamin dulu bahwa bagaimana caranya supaya orang yang berkaitan, orang yang melancarkan, orang yang mengedarkan juga kan gitu, ada yang mengedarkan juga dalam lapas tuh kan masuk ke dalam lapas itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Nggak bisa terus dia dibilang DPO terus tiba-tiba yang ada di dalam lapas ini diperberat, kan kasihan juga kan. Jadi unsur pemaafnya juga ada gitu loh, nggak serta-merta dia harus menjalankan hukuman seberat itu. Kalau bisa dikurangin ya harusnya dikurangin gitu, tidak sebesar itu gitu loh, kasihan kan gitu. Mantap.